Sejumlah orang percaya dan mengalami kesehatan yang lebih baik berkat sel punca alias stem cell alias sel darah tali pusat. Teknologi pengobatan ini pun diyakini sebagai teknik medis masa depan. Pemerintah Indonesia bahkan membentuk badan khusus untuk mengembangkan pemanfaatan sel punca. Di tengah pengembangan teknologi inilah, Reza Ardiansah mengungkap sejumlah fakta. Meski menjanjikan, pengobatan dengan sel punca belum awam diterapkan. Bahkan pengolahan sel punca yang telah ada rentan melanggar aturan. Berikut liputan selengkapnya. Ada satu lagi anggota baru di keluarga Cinantia. Seorang anak bernama Renandaru Ksatria Amoganuva. Ketika ia tiba di dunia, ada satu perlakuan berbeda yang dialaminya. Darah tali pusar sang bayi disimpan. Untuk kelahiran yang kedua ini, kebetulan kita menggunakan stem cell, diambil darah tali pusatnya seperti itu. Diambil sama dokternya, lalu diberikan ke bagian nanti buat disimpan di bank darah. Menyimpan darah dari plasenta atau tali pusar sebenarnya sudah sejak 2 tahun lalu direncanakan Cinantia. Namun, baru sekarang keinginan ini bisa terwujud. Ibu 2 anak ini menyimpan darah plasenta anaknya karena sebuah alasan. Mungkin triggernya ini ayah saya kebetulan beberapa tahun lalu kan meninggal. Itu terkena penyakit semacam kanker darah gitu. Walaupun saat ini masih dalam penelitian, ke depannya ya apa salahnya untuk jaga-jaga gitu, minimal 1. Menyimpan darah tali pusar barangkali belum jamak Anda dengar. Namun, inilah cara termutakhir yang dipercaya dapat mengantisipasi datangnya penyakit di masa depan. Dalam sekantong darah dari plasenta bayi, ada suatu potensi bernama stem cell atau sel punca. Darah inilah yang dititipkan Cinantia di sebuah bank penyimpanan sel punca selama bertahun-tahun ke depan. Jadi begitu lahir, kemudian prosesnya seperti apa? Jadi pada saat trimester 2 sudah menghubungi dokternya, memberitahu dokternya bahwa saya berminat mau ikut yang program darah tali pusat ini gitu. Lalu dokternya akhirnya juga dikontak sama bank darahnya, lalu dikasih tahu bagaimana cara mengambilnya dan lain-lain. Lalu ya sudah seperti itu. Dan kita sebagai konsumennya juga dibekali kayak kit gitu, kotak, jadi dibawalah kemana-mana, terutama kalau udah mau mendekati hari perkiraan lahirnya gitu. Di Indonesia sudah ada 3 bank sel punca. Salah satunya di Unit Pelayanan Terpadu Teknologi Kedokteran Sel Punca RSCM Jakarta. Di sini saya bertemu dengan Dr. Ismail. Di ruang kerjanya, kami berbincang tentang sebuah teknologi yang disebut-sebut sebagai masa depan dunia medis. Sel punca itu apa? Jadi sel punca itu adalah suatu sel induk ya, atau punca itu artinya induk. Jadi yang sel itu mampu memperbaharui dirinya sendiri, terus juga bisa mampu memperbanyak diri, kemudian juga dia mampu berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi itu artinya menjadi sel yang matang, sel matur. Jadi. Ini teknologi terbaru Pak ya? Ya, maksudnya teknologi yang dikatakan penemuan besar abad ini gitu katanya. Kalau itu diharapkan begitu kan, oleh karena itu di mana-mana berlomba-lomba di Amerika, di Jepang dan sebagainya untuk melakukan penelitian di bidang sel punca ini. Sel punca diolah ketat dalam suatu laboratorium sehingga benar-benar bersih ketika dimasukkan kembali ke dalam tubuh untuk mengobati penyakit. Sudah terbukti sembuh? Iya, maksudnya secara objektif dan fungsional membaik. Jadi ada kita bukan kriteria sembuhnya itu disesuaikan dengan penyakit yang apa yang dimaksud dengan sembuh, yaitu ada misalnya kalau yang tulang itu kan misalkan nyambung, nah itu sembuhnya itu kan berarti nyambung.
atau yang hilang tumbuh. Jadi kita punya parameter, ya, parameter sendiri. Selain menyembuhkan, pengobatan atau terapi menggunakan sel punca juga berguna menjaga kebugaran. Manfaat ini dirasakan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Terapi sel punca juga melengkapi pemulihan tubuhnya, terutama pasca operasi cangkok hati yang dijalani Dahlan pada tahun 2007. Saya pun menghubungi pria asal Jawa Timur ini ketika ia sedang berobat ke Tiongkok. Pak Dahlan, bagaimana awalnya Bapak terlibat dalam terapi sel punca? Di Surabaya ada seorang ahli stem cell yang bisa melakukan stem cell itu di dalam negeri oleh putra bangsa sendiri. Namanya Dr. Purwati, anak Jombang, lulusan Universitas Erlangga, melakukan penelitian di bidang itu, dan kemudian saya diskusi panjang dengan beliau. Manfaatnya apa? Selama 3 tahun, berarti saya sudah 3 atau 4 tahun ini menjalani stem cell, tidak ada pengaruh buruk, bahkan Anda tahu saya dalam keadaan sangat bugar dan sehat, dan saya sudah melakukan 5 atau 6 kali selama 3 tahun atau 4 tahun ini. Keberanian Dahlan menjalani terapi sel punca diperkuat dengan bukti yang ia lihat sendiri ketika berjumpa dengan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia, beliau ceramah 1 jam, hebat sekali, semangat sekali, dan masih 1 jam lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari atas panggung. Beliau berdiri dan sangat kokoh. Padahal 3 tahun sebelumnya saya ketemu beliau di Kuala Lumpur dalam keadaan dipapah, sangat lemah badannya. Ternyata teman-teman beliau mengatakan beliau menjalani stem cell. Apa saja perlakuan medik yang Bapak alami? Saya diambil darah saya, 1 tabung besar begini, isinya mungkin jutaan sel, tetapi Dr. Purwati hanya mengambil 1 sel saja yang paling baik, paling muda, paling sempurna, untuk kemudian diternakkan di dalam laboratorium Dr. Stomo atau Universitas Erlangga. Dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu, 1 sel saya yang paling baik tadi sudah menjadi 200 juta sel yang semuanya sempurna. Nah, 200 juta sel baru itulah yang dimasukkan ke tubuh saya lagi melalui lengan di sini. Dan dengan demikian, maka sejak saat itu ada 200 juta sel baru yang sempurna masuk ke badan saya, menggantikan sel-sel saya yang sudah menua, sudah akan rusak, dan bentuknya tidak sempurna. Pengakuan Dahlan dan pembuktian sejumlah riset tidak serta-merta membuat sel punca menjadi sumber obat yang bebas digunakan. Sederet proses penelitian masih harus ditempuh, bahkan hingga bertahun-tahun. Untuk mengembangkan sel punca di Indonesia, pemerintah membentuk badan khusus untuk menaunginya pada Oktober 2014. 4 lembaga negara sepakat membuat sebuah perkumpulan atau konsorsium. Di bawah konsorsium pengembangan sel punca dan jaringan Indonesia, semua upaya pengembangan teknologi ini dirumuskan. Dulu, dokter-dokter lebih mempercayai Singapura dibandingkan mempercayai Indonesia. Tapi alhamdulillah sekarang Pak Dahlan sendiri mengatakan, saya bangga punya karena saya dibawa hasil saya ke Amerika. Amerika mengatakan tidak perlu diulang. Nah itu jadi saya tuh, alhamdulillah ya Pak Dahlan, ya saya sangat bangga. Saya menjumpai Cynthia Sartika, sang sekretaris konsorsium. Di laboratorium yang dikelolanya, para mahasiswa pasca sarjana meneliti sel punca dengan berbagai peralatan khusus. Melalui penelitian ini, terungkap pula tidak selamanya terapi sel punca akan selalu berhasil. Bisa dimanfaatkan nggak? Ini bisa nggak untuk teman saya, kakek saya, itu harus kita jelaskan. Tidak bisa jawabannya. Tidak semua. Tetap harus ada kesesuaian, disebut matching, harus ada persyaratan selanjutnya. Namun untuk diri sendiri pasti bisa, karena tidak ada penolakan tubuh apabila kita menggunakan stem cell dari dirinya sendiri. Sel punca yang disimpan di bank darah bisa digunakan oleh pemiliknya sendiri hingga berpuluh-puluh tahun kemudian. Namun, peluang keberhasilannya menurun jika digunakan orang lain. Selain tingkat kesuksesan terapi, ada satu pertanyaan lain tentang aplikasi sel punca. Secara ekonomis terjangkau? Ekonomis itu sangat tergantung dengan berbagai aspek.
aspek bagaimana kita mendapatkan bahan pembantunya, bagaimana kita mendapatkan alat-alatnya mudah masuk ke Indonesia. Sementara peraturan pemerintah jelas barang-barang kedokteran masih merupakan barang mewah, pajaknya tinggi. Kalau pajak tinggi tentunya aplikasinya atau nantinya dampaknya, impact-nya tentu kepada harga. Sekarang berapa harganya? Beberapa, kalau saya di perbandingan di luar sekitar masih jauh lebih mahal dari Indonesia ya. Satu selnya itu bisa Rp1, 1 sampai 2 rupiah. Padahal dibutuhkan sekitar bisa 1 miliar sel. 1 miliar rupiah untuk mendapat Bisa saja sel demikian. punca. Tapi bisa hanya 5 juta sel, tergantung. Hanya 5 juta sel, ada 100 juta sel gitu. Pengolahan sel punca di Indonesia sebetulnya relatif lebih murah. Di Surabaya, Dahlan Iskan mengaku hanya perlu membayar 10 kali lebih murah dibanding harga terapi sel punca di luar negeri. Meski demikian, ada pula yang mempercayakan pengolahan sel punca ke luar negeri walaupun rentan melanggar aturan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 48 Tahun 2012 disebutkan, sel punca dari darah tali pusar dilarang dikirim dan disimpan di luar wilayah Indonesia. Saya mendatangi sebuah perusahaan penyimpanan sel punca dari Singapura. Salah seorang karyawannya mengaku sel punca pelanggan mereka disimpan di luar negeri. Yang di sini tuh ari-ari itu Pak ya yang disimpan. Iya, jadi kita kan kembangnya kan dari Singapura. Jadi yang kalau di Singapura sana yang dijual itu yang disimpan itu ari-ari sama jaringannya juga. Saya menghubungi perusahaan ini untuk mendapat penjelasan lebih lanjut. Namun, perwakilan mereka di Indonesia menolak memberi keterangan. Sel punca darah tali pusar dilarang disimpan di luar negeri karena pengolahannya tidak bisa diawasi langsung oleh pemerintah Indonesia. Menurut Cynthia, justru pemerintah Indonesia lah yang perlu menyediakan bank penyimpanan sel punca. Karena memang di Indonesia kan belum ada public bank. Artinya pemerintah mensupport dana untuk setiap masyarakat Indonesia disimpan, dibayarin oleh pemerintah seperti di Inggris, di Kanada. Indonesia belum punya Belum itu. ada. Jadi artinya orang-orang yang mampu tentunya ya sudah saya mau nyimpankan. Jadi memang ini tidak semua masyarakat bisa menjangkau ini tentunya. Harap serupa juga didamba Cinantia. Sehingga di masa depan nanti, bukan hanya dirinya yang bisa menikmati teknologi sel punca. Harapan saya pemerintah juga ikut turut andil ya. Kan kesehatan kan juga tanggung jawab pemerintah juga sih. Kalau bisa memang di cover pemerintah lebih baik lagi gitu. Ketika modernisasi tak merambah Sumba, Nusa Tenggara Timur. Sesaat lagi di 360.